sudahkah adik-adik mengasihi orang-orang yang saudara adik-adik? Mengasihi ke kakak, ke adik, atau ke orang tua, atau ke teman-teman di sekitar? Pastinya sudah ya adik-adik. Nah, hari ini di sekolah minggu tanggal 2 Mei ditemani sama Mbak Sela dan lalu juga Mbak Elis dan juga Mas Kevin. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik pakai gerakan, ikutin Mbak Sela ya. Musik. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas kasih dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau perbolehkan anak-anak-Mu semua Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami dalam sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau perbolehkan sekolah minggu ini berjalan lancar Tuhan, dan kiranya apa yang akan kami peroleh pada firman nanti dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau olahraga lagi nih, pakai lagu KASIH. Apa adik-adik? Kasih. Nah nanti ikutin gerakannya Mbak Sela ya, kita sambil olahraga. Musik. kita akan dengerin firman Tuhan nih yang akan dibawakan Mas Cipta. Yuk siapkan Alkitab, kita akan dengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik, di minggu pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, aku mau tanya nih, gimana kabar adik-adik? Baik kan? Tidak kekurangan apapun kan? Nah, itu tuh semua berkat Tuhan Yesus yang senantiasa selalu melindungi, menyayangi, dan memberkati kita semua. Nah, kalau misal kalian penasaran, kapan sih Tuhan melindungi kita? Kapan sih Tuhan menyayangi kita? Kapan sih Tuhan berikan kami berkat? Nah, kok aku nggak pernah lihat ya kak? Nah, itu tuh jawabannya simpel. Nah, Tuhan itu melakukan hal tersebut dengan perantara orang lain. Nah, misalnya kalau adik-adik itu ya, lapar. Nah, kalian mesti minta makan sama orang tua kalian. Nah, misal, Mama, aku mau makan. Nah, nanti mesti dibikinin makanan. Kalau enggak nanti langsung diambil makanannya. Nah, terus misal contoh lagi nih, kalau kalian pengen mainan ya, pasti mintanya sama orang tua juga kan. Pak, Mah, tolong beliin mainan dong. Nah, aku pengen main yang itu. Nah, terus selang beberapa waktu mainannya datang deh, kalian bisa mainan. Nah, itu Tuhan tuh memberikan berkat pada ada itu bentuknya seperti itu. Nah, jadi setiap kalian mendapatkan berkat tuh kalian jangan lupa selalu berdoa. Nah, misalnya nih contohnya berdoa nih kalau dapat berkat, Tuhan, terima kasih atas makanan yang kau berikan tadi, mainan yang kau berikan tadi, haleluya, amin. Nah, gitu. Nah, terus kapan sih kak kalau kita harus berdoa tiap dapat berkat? Nah, berkat itu macam-macam ya bentuknya. Nah, hidup itu juga termasuk berkat. Nah, kira-kira tandanya kalau kita manusia yang hidup tuh gimana? Manusia yang hidup itu gimana ya kak? Gimana ya? Nah, gampang contohnya. Kalian tuh bernafas kan? Bernafas tuh gimana? Nah, bernafas tuh ini loh, kita nah kayak gitu bernafas. Nah, kalau kalian bisa kayak gitu artinya kalian bisa bernafas. Nah, terus contoh kalian hidup itu kalian tuh bisa gerak. Nah, gerak tuh misal tangannya diangkat terus turunkan. Terus contoh lain tuh kalian bisa jalan, bisa berlari, bisa naik sepeda, bisa makan. Nah, kalau makan tuh tangannya yang gerak sama yang gerak. Nah, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita ada baiknya tuh berdoa dulu ya. Nah, agar firman yang kita dengarkan itu tuh bisa berguna menyertai kehidupan sehari-hari kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, pada minggu pagi ini kami dipertemukan kembali di Sekolah Minggu Online Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini agar bisa kami resapi dan bisa kami pahami dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, karena kita mau baca firman Tuhan, nah aku tuh pengen kalian ambil Alkitab kalian, karena kita kalau mau baca firman Tuhan tuh pasti butuh Alkitab ya. Kalau mau dengarkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau ambil Alkitab, aku kasih waktu deh. Aku hitung sampai 5 ya. Yuk, aku mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian udah ambil ya. Nah, aku anggap kalian udah ambil. Nah, firmannya pada pagi hari ini tuh diambil dari kitab Yesaya ya. Nah, Yesaya itu di perjanjian lama. Nah, kalau kalian cari di perjanjian baru nggak bakal ketemu. Dibuka Yesaya pasalnya yang ke-38. Kalau ketemu angka 38 itu artinya udah dapat ketemu. Terus judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, ini aku bacain ya. Kalian kalau mau ikut baca juga boleh, kalau mau dengerin juga boleh. Nah, aku bacain. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu.
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan khas akan buat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur, karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari harapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Amin. Kita sudah baca firman Tuhan itu ya. Nah, adik-adik, pagi ini kita belajar Raja Hizkia ya. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi sesuai judulnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Nah, ini Raja Hizkia tuh suatu hari jatuh sakit. Nah, ketika Raja Hizkia sedang sakit dan hampir meninggal, datanglah seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya siapa ya? Nah, Nabi Yesaya tuh ini seperti yang tadi yang kita baca tadi ya. Nah, ini kitabnya namanya Yesaya. Nah, pantasan kalian tadi itu pasti pernah dengar Yesaya itu siapa? Tadi kayaknya pernah dengar. Nah, namanya Nabi Yesaya. Kalau di Eja namanya Yesaya. Nah, Nabi Yesaya itu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Hizkia bahwa raja tidak akan sembuh dan akan meninggal. Sedih banget. Siapa sih yang sakit kok nggak mau sembuh tuh? Kalau apa-apa nggak bisa sembuh. Nah, terus dan akan meninggal. Nah, saat mendengar pesan dari Nabi Yesaya yang demikian ini, Raja Hizkia berdoa dan mohon pada Tuhan. Raja Hizkia memohon supaya menyembuhkannya sehingga Raja Hizkia bisa tetap hidup. Nah,
Tuhan tuh menjawab doa Raja Hizkia melalui pesan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk Raja Hizkia. Nah, Nabi Hizkia ini menyampaikan bahwa Tuhan tuh mendengar doa Raja Hizkia. Nah, seperti yang tadi itu Tuhan Hizkia berdoa yang sudah kita baca tadi, dan berkenan untuk menyembuhkannya. Bahkan Tuhan juga memberikan tambahan usia kepadanya. Tambahan usianya tuh 15 tahun. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, setelah itu Raja Hizkia sembuh. Nah, siapa sih kalau yang sembuh gak senang? Nah, apalagi kita ya. Nah, di sini Raja Hizkia itu diceritakan sangat senang ya setelah sembuh, serta mengucap syukur pada Tuhan. Nah, dalam ucapan syukurnya Raja Hizkia berkata, nah, bisa dibaca tadi yang 19a itu, Raja Hizkia sangat senang, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Nah, dari perkataan ini Raja Hizkia sangat bersyukur karena Tuhan telah menyembuhkan dan memberi hidup baginya. Oleh sebab itu, Raja Hizkia akan tetap bersyukur selama masih hidup. Nah, karena orang yang sudah meninggal itu tidak lagi dapat mengucap syukur. Nah, jadi selama kita masih bisa hidup, masih kita bisa bergerak, nah itu kita harus selalu mengucap syukur ya. Nah, dari kisah Raja Hizkia ini tuh kita diingatkan ya bahwa hanya orang yang hidup saja yang masih bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita semua ini termasuk yang masih hidup ya. Nah, hidup tadi kan karena kita bisa nafas, bisa makan, bisa gerak, lari, dan lainnya. Masih bisa bernafas dan bergerak. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Coba kita ingat lagi pujian Raja Hizkia, hanya orang hidup memuji engkau seperti yang kulakukan hari ini. Yaitu yang di 19a tadi. Kalau kita hidup, maka kita harus mengucap syukur. Apalagi mengucap syukur. Mengucap syukur, berdoa, selalu berterima kasih pada Tuhan. Nah, itu yang kita harus lakukan ya. Diingat baik-baik ya adik-adik. Nah, kalau aku hidup, aku bersyukur. Nah, aku hidup, aku bersyukur. Nah, aku hidup, aku bersyukur. Nah, karena kita hidup, maka kita harus bersyukur. Kita harus terus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa penutup firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami diajarkan agar untuk selalu bersyukur dan selalu berterima kasih Tuhan atas semua berkat dan kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana firmannya tadi? Luar biasa ya adik-adik. Nah, salah satu pesan yang bisa tangkap nih, Allah mau agar kita mengasihi tanpa syarat. Jadi jangan beda-bedakan ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan kumpulkan persembahan. Saat ini persembahan bisa dikumpulkan dulu di rumah atau bisa dititipkan di kantor gereja. Kita akan iringi persembahan dengan judul Bawa Persembahan. Musik. Bersama
pada Tuhan, kita akan doa syafaat ya adik-adik. Kita sambil nyanyi lagu jari jempol, jari telunjuk, tahu ya adik-adik? Yuk sambil nyanyi itu dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau berbolehkan firman pada pagi hari ini tetap sampai ke Tuhan, dapat berjalan dengan baik, dan kami semua akan berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan dalam gereja kami dan dapat bermanfaat untuk membantu sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, untuk studi kami yang sampai pada saat ini kami masih diharuskan belajar di rumah. Kiranya Tuhan, Kau selalu hadir di tengah-tengah kami, mendampingi dalam setiap belajar kami. Jauhkan kami dari rasa malas Tuhan, sehingga Engkau berbolehkan kami menyerap ilmu-ilmu yang telah diajarkan guru-guru kami Tuhan, walaupun tidak secara langsung dapat diterima dengan baik oleh kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami yang terus mendampingi kami hingga saat ini. Kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur yang panjang, dan Engkau berikan berkat yang melimpah Tuhan kepada kedua orang tua kami, sehingga mereka bisa terus senantiasa mendampingi kami Tuhan hingga kami besar nanti. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sampai pada saat ini masih belum dalam kondisi yang baik Tuhan. Virus corona masih terus ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh orang di bumi ini Tuhan. Semoga Engkau selalu berikan kesehatan kepada mereka, Engkau berikan umur yang panjang kepada mereka, sehingga mereka dapat bertahan di tengah kondisi yang tidak baik ini Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati para pemimpin negara, semoga mereka dapat memberikan peraturan-peraturan yang bijak Tuhan, sehingga semua rakyat di negara ini bisa hidup damai, aman, dan tentram Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah perbolehkan sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya Engkau akan selalu mendampingi kami, selalu hadir dalam tengah-tengah kami untuk menampingi keseharian kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita siapkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan mulai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang aku ingin adik-adik bangkit berdiri, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai nih. Jangan lupa untuk mengasihi sesama kita tanpa syarat ya adik-adik. Nah sekarang kita akan tutup dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Musik.
hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.